Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita hendaklah juga memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Masih kita membahas tentang masalah syirkah ya dari fikih muamalah. Tapi masih ada beberapa poin tentang syirkah yang belum kita jelaskan dari pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani atau dituliskan oleh Imam Syaukani sini. Nah, terakhir kita sudah menjelaskan tentang mudharabah ya, bahwasanya mudharabah itu hukumnya boleh, Pak ya. Mudharabah itu adalah bagi hasil yang mana kerjasama ya, bentuk kerjasama dari dua pihak, satunya sebagai pemodal, satunya sebagai pengelola ya, yang mana keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Ini sudah kita jelaskan. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita sambung, kita lanjutkan pembahasan Al-Imam Syaukani masih dalam kitab Syirkah ini. Beliau mengatakan, wa idza tashajara asy-syuraka'u fi ardit tariqi kana sab'atu adhru'in. Dan apabila ada dua orang yang atau orang yang bersyarikat seperti itu ya, dalam kepemilikan tanah misalnya atau lahan yang mereka ini berselisih seperti itu, berselisih, bertikai dan seterusnya ya. Fi ardit tariq, di dalam menentukan luas jalan ya, jadi misalnya kita punya usaha kaplingan atau yang misalnya seperti itu ya, kita kan mau bikin kaplingan, ada tentunya ada jalan yang mana kita lahan ini kerjasama misalnya dengan orang patungan, kongsian sama teman kita. Nah, kemudian berbeda ya, berbeda kira-kira lebar jalan itu berapa, kira-kira lebar jalan itu berapa dikasih ya. Nah, kata beliau kana sab'at adhru, maka jalan itu hendaknya lebarnya seukuran 7 zira ya, seukuran 7 zira. Zira itu segini Pak ya, zira itu dari sini, dari ujung jari sampai ke siku, ini namanya zira seperti itu. Dan tentunya zira setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Kalau mau samakan ya zira'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kata para ulama kurang lebih ukurannya 60 sampai 70 cm. 60 sampai 70 cm ya. Kalau kita berapa kira-kira Pak? Hah? 40? Lebih mungkin? Hah? Ya tergantung ya. Coba diukur nanti ya. Nah, ya kata ulama 60 sampai 70 cm itu zira'nya yang diketahui oleh orang Arab ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kalau dikali 7 taruhlah 6 Pak ya. 6 kali 7 berapa? 42. Jadi 4 meter lah, 4 meter lebih sedikit seperti itu. Nah, jadi kalau mereka berselisih, ini jalannya kira-kira berapa meter luasnya? Ya sudah 4 meter.
Ya, jadi pada berselisih. Nah, ini ada penjelasannya dan ini memang ada hadisnya, Pak. Ini ada hadisnya. Kata beliau di dalam Sahihain ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ikhtalaftum fit tariq faj'aluhu sab'ata azruin." Kalau kalian berbeda pendapat ya tentang jalan itu berapa lebarnya, maka hendaklah 7 meter. 7 zira ya. 7 zira atau 4 meter tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi memang ya sudah, kalau untuk kita 4 meter sudah lumayan Pak ya. 4 meter itu. Nah, dan ini memang sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi ini ada hadisnya memang dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, jadi memang di zaman Rasulullah kalau ada perselisihan di antara para sahabat, ya pertikaian di antara mereka tentang apa saja, ya mereka datangnya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk masalah ini. Ya, jadi memang luar biasa di Islam ini semua diatur sampai masalah kalau ada pertikaian tentang masalah jalan berapa ukurannya, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya untuk lahan-lahan yang memang belum ada jalan ya. Tapi kalau sudah jalannya sudah ada, itu enggak perlu diperselisihkan lagi. Ya, dan tentunya ya itu kalau terjadi perselisihan ya. Kalau memang lahan itu punya kita sendiri, terserah kita mau kita jadikan berapa. Ya, mau kita bikin jalan 5 meter, terserah Pak. Ya, antum punya lahan 10 hektar mau dibuka perumahan misalnya, mau bikin jalan 5 meter, terserah, kalau itu punya kita sendiri. Tapi kalau kita kongsi sama orang, ya jangan seenaknya kita bikin lebar-lebar jalan, karena belum tentu orang teman kongsi kita setuju, ya kan? Karena kalau sudah besar jalan ya tentunya berkurang kan, nanti dijadikan tanah kaplingnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kembalinya ke sini kurang lebih 4 meter ya. Tayyib. Beliau mengatakan wala yamna'u, berikutnya ya, wala yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabahu fi jidarihi. Nah, di antara bentuk juga ini dimasukkan oleh beliau dalam kitab Syirka ya. Sebenarnya ini lebih ke hubungan antara tetangga dengan tetangganya, antara seseorang dengan tetangganya ya. Tapi Allah alam kenapa beliau masukkan ke bab syirka ya, mungkin masih masuk dalam muamalah, sebenarnya masih masuk dalam bab muamalah. Kata beliau, dan tidak boleh seorang tetangga itu menghalangi tetangganya yang ingin meletakkan kayu di dinding rumahnya ya. Jadi kita punya tetangga nih ya, tetangga kita butuh dengan dinding rumah kita untuk menempelkan kayunya, meletakkan kayunya di dinding rumah kita. Enggak boleh kita menghalangi kalau memang dia butuh dan kalau memang tidak ada mudaratnya untuk kita ya. Nah, maka para ulama menjelaskan di sini, kalau memang tidak ada mudarat untuk kita, kemudian tetangga kita itu benar-benar butuh Pak ya, dan cuma numpang meletakkan kayu seperti itu misalnya, apalagi rumah yang sifatnya dempet ya, seperti di Perumnas itu kadang-kadang kan mau nggak mau kan nempel ke dinding tetangga kita seperti itu, nempel ya. Nah, ini hak di antara hukum-hukum bertetangga, kalau seandainya memang tetangga kita butuh dan tidak merugikan kita, nggak ada mudaratnya untuk kita, maka kita tidak boleh menghalangi. Ya, tidak boleh kita menghalangi. Kalau ada mudarat untuk kita, ya gara-gara dia tempelkan ke rumah kita, jadi air masuk misalnya merembes ke dinding kita jadi rusak, ya itu ada mudaratnya, kita berhak menghalangi. Ya, tetangga harus izin dulu. Ini sepakat ulama. Kalau ada mudarat, sepakat ulama. Kalau ada mudaratnya, nggak boleh tetangga asal masang. Izin dulu. Ya. Izin dulu, ataupun kita yang ingin memasang kayu ke rumah tetangga kita izin dulu kalau ada mudarat untuk dia. Wajib kita izin. Kalau dia nggak mengizinkan, sudah, nggak boleh kita paksa. Kalau memang membahayakan untuk rumah dia, merugikan diri dia, ya. Allahu alam. Tapi kalau tidak ada mudaratnya, ya, tidak ada mudaratnya untuk tetangga tersebut, cuma sekedar menaruh saja seperti itu, dan memang tetangga itu butuh, maka kita tidak boleh menghalangi. Tetangga enggak boleh menghalangi tetangganya yang lain ya, yang di samping rumah dia. Allahu alam. Nah, cuma memang di sini ulama berbeda pendapat. Maksud enggak boleh menghalangi ini apakah memang haram kita menghalangi dia? Artinya wajib kita ngasih dinding rumah kita? Ya,
atau cuma sekedar anjuran saja, artinya enggak sampai haram seperti itu. Ya kalaupun kita enggak mau mengizinkan, ya tetap dia enggak boleh pasang. Terjadi perbedaan di antara para ulama. Kenapa ulama berbeda pendapat? Ya karena ada hadis yang seakan-akan bertentangan, Pak. Ya, tentunya yang pertama adalah hadis-hadis tentang bahwasanya setiap orang itu berhak terhadap harta yang dia miliki, ya kan? Dan kita tidak boleh mengganggu kepemilikan orang lain kecuali dengan izinnya. Ini kan yang kita pahami bersama, ini sepakat ulama. Dan hadis-hadisnya banyak sekali. Rasulullah bersabda misalnya, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibatin illa min tibatin min nafsihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal ya harta seorang muslim untuk kita pakai atau kita gunakan kecuali dengan keridhaan dari diri dia. Ya, memang dia ikhlas seperti itu. Kalau enggak boleh. Berarti itu juga kalau kita ingin pakai rumah tangga kita, kalau dia enggak mengizinin dan memang dia cuma melarang, berarti kita enggak boleh pakai. Ya, artinya tetangga itu enggak wajib untuk mengizinkan, boleh dia menghalangi. Adapun enggak boleh menghalangi itu berarti cuma anjuran saja. Atau wajib dia untuk ngasih izin ke tetangganya dan enggak boleh dia menghalangi karena ada hadis, Pak. Ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda, la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabahu fi jidari. Kata Rasulullah, janganlah seseorang itu menghalangi tetangganya yang ingin meletakkan kayu di dinding rumahnya. Nah, ini dilarang oleh Rasul. Jadi enggak boleh kita menghalangi tetangga kita yang ingin meletakkan kayu di dinding rumah kita. Enggak boleh kita halangi. Nah, sekarang hukum asal larangan itu apa? Haram. Berarti haram kita menghalangi. Tapi yang jadi masalah kan itu kan harta saya, Zat. Rumah-rumah saya kok, dinding-dinding saya. Terserah saya mau menghalangi. Karena dalam hadis kan seperti itu dijelaskan, memang orang itu berhak untuk tidak memberikan harta yang punya dia kecuali dengan keridhaan dia. Tapi dalam hadis lain Rasulullah melarang, tidak membolehkan kita menghalangi tetangga kita yang ingin letakkan kayu di dinding rumah kita. Nah, dari sinilah ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat larangan ini sifatnya hanya anjuran. Larangan Rasulullah ini hanya anjuran, artinya enggak haram kok. Kalaupun kita menghalangi tetangga kita, meskipun enggak ada mudarat, kita kata, oh jangan Pak, saya enggak mau. Ya, kata tetangga kita enggak ada mudaratnya Pak, cuma sekedar numpang saja. Enggak, berarti enggak apa-apa. Ini pendapat jumhur, imam yang tiga, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Pendapat yang kedua pendapat Imam Ahmad dan juga beberapa ulama lainnya seperti Ishaq bin Rahawai ya dan yang lainnya. Mereka berpandangan ya, berpendapat bahwasanya larangan ini sifatnya memang haram. Artinya enggak boleh kita menghalangi tetangga kita tersebut. Kan ini harta kita, betul harta kita. Tapi harta kita siapa yang ngasih? Allah, dan Allah yang melarang melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Udah kasih. Ya, selama tidak ada mudarat untuk kita tadi, Pak. Kalau ada mudarat kita boleh menghalangi. Tapi enggak ada mudarat, dia cuma sekedar ingin meletakkan saja dan dia memang dia butuh seperti itu. Ya, enggak bisa, enggak harus misalnya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini kata Imam Ahmad wajib kita kasih dinding kita. Maksudnya kita izinkan. Ya, enggak boleh kita menghalangi. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Dari dua pendapat ini, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat Imam Ahmad. Ya, pendapat yang kedua. Kok bisa? Ya tadi sudah kita katakan, dalil yang mengatakan harta itu milik kita itu dikhususkan dengan dalil ini. Dalil itu kan umum sifatnya. Memang harta punya kita betul, tapi itu umum sifatnya, Pak. Khusus untuk dinding rumah. Harta lain oke lah, harta lain punya antum, ya. Duit antum, motor antum, mobil antum enggak boleh dipakai tetangga kecuali dengan izin. Tapi dinding rumah antum udah kasih, khusus dikhususkan. Ya, maksud dikasih itu dipinjamkan, diizinkan, Pak ya. Seperti itu untuk tetangga, apalagi dia butuh dan sekali lagi tidak ada madarat. Kalau ada madarat untuk kita, boleh kita halangi, Pak.
Jadi Islam itu adil, ya bukan berarti Islam zalim, enggak. Kalau ada madarat untuk kita silakan halang, enggak masalah. Tapi kalau enggak ada madarat sekarang, apa ruginya? Ya kan, enggak ada rugi. Yang ada malah apa, hubungan kita sama tetangga semakin baik. Dan ini diantara bentuk adab bertetangga. Kalau seandainya tetangga itu paham dengan hal-hal seperti ini, luar biasa. Jadi Islam itu mengatur masalah bertetangga itu luar biasa bagus sekali. Bagaimana kita nggak boleh mengganggu tetangga, bagaimana kita harus berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya, ya. Itu memang diatur di dalam Islam. Intinya kita yang mungkin kurang saja mempelajari Islam itu. Kalau kita pelajari Islam secara utuh, memang benar-benar kita tahu hadis-hadis dan dalil-dalilnya, nikmat. Ya, tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan wala dirar baina syuraka. Dan tidak diperbolehkan saling memudaratkan sesama orang yang kongsi, ya, yang memiliki kepemilikan bersama dan seterusnya, baik usaha ataupun barang, ya, itu tidak boleh saling memudaratkan pihak yang lain, ya. Kongsi dalam usaha, syarikah, dalam mudharabah atau dalam kepemilikan barang, ya, rumah beli bersama, tanah punya bersama, itu tidak boleh saling memudaratkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, la darara wala dirar. Tidak boleh saling memudaratkan. Baik kita yang memulai atau kita membalas dengan cara yang lebih buruk, itu namanya dirar. Itu tidak diperbolehkan, ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa man darra syarikahu jaza lil imami uqubatuhu biqal'i syajari aw bai'i darihi. Barang siapa yang memudaratkan teman kongsinya, ya, teman yang dia bekerja sama dalam kepemilikan suatu barang atau usaha, maka boleh bagi penguasa, bagi imam atau bagi hakim seperti itu untuk memberikan sanksi kepada dia. Ya, boleh dikasih sanksi kalau memang dia zalim sama temannya. Dalam masalah apa saja Pak, ya, dalam syirkah, dalam mudharabah ada kezaliman, tinggal dilapor ke hakim, berhak untuk memberikan hukuman. Ya, tapi ini untuk kalau mahkamahnya mahkamah syariah. Ya, tapi kalau di Indonesia biasanya jadi perdata saja. Biasanya damai-damaikan saja, ya kan? Mungkin tidak sampai dihukum oleh hakim. Tapi kalau memang syariat Islam, memang pengadilan Islam itu berhak hakim untuk menghukum. Meskipun masalahnya cuma perdata, bukan masalah pidana kriminal, itu berhak. Ya Pak, ya. Ada seorang yang tadi yang bekerja sama menzalimi temannya. Nah, itu berhak dia untuk mengangkat ke hakim. Hakim berhak untuk memberikan hukuman kepada dia. Kata beliau, kalaupun memang harus dihukum, misalnya dia menanam pohon, ya, di tanah yang milik bersama tanpa izin, itu boleh untuk tanaman tadi dicongkel oleh hakim tadi, atau dijual rumah, misalnya rumahnya, kalau memang ada masalah sangkut paut dengan masalah rumah, itu boleh hakim tersebut untuk menjual rumah tadi kalau memang rumah itu dibangun dengan cara yang menimbulkan kemudaratan bagi temannya. Ya, wallahu alam. Beliau berdalil dengan sebuah hadis, ya. Hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Ya, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Naam. Bahwasannya dikatakan annahu kana lahu adud min nakhrin fi haiti rajulin minal ansar. Bahwasanya Samurah bin Jundub, ya, ini pernah menanam sebuah korma, pohon korma seperti itu, ya. Ditanam oleh dia di kebun temannya. Ya, mungkin dia punya lahan bersama atau seperti itu. Intinya dia menanam pohon korma di situ, ya. Nah, tapi nanamnya ini enggak tepat, mengganggu temannya tadi. Ya, mengganggu dalam arti mungkin dia mau jalan, ya, di tempat yang harusnya untuk jalan, tapi dia tanam di situ. Akhirnya temannya tadi merasa terganggu, ya. Wa kana Samurah yadkhulu ila nakhli fayata'adza bihi ar-rajul wa yashq alaihi. Yang mana Samurah ini juga sering masuk ke kebun orang tadi, kan, karena untuk melihat tanamannya. Intinya terganggu temannya tadi. Fatalaba ilaihi an yunaqilahu fa'aba. Maka temannya tadi, ya, minta kepada Samurah untuk memindahkan pohonnya tadi. Tolong pindahkanlah itu, ya, jangan di situ, ganggu.
ya, mengganggu seperti itu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah, maka dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Samurah tadi enggak mau. Artinya akhirnya orang ini datang ke Rasulullah, ya, minta tolong kepada Rasulullah untuk negur Samurah. Nah, akhirnya Rasulullah pun negur Samurah. Rasulullah minta kepada Samurah, jual saja, jual ke temanmu itu. Dia enggak mau. Kalau begitu pindahkan. Enggak mau juga. Ya, nggak mau juga, disuruh jual nggak mau, disuruh pindahkan nggak mau. Intinya sudah disampaikan oleh Rasulullah, dia tetap nggak mau. Maka Rasulullah mengatakan anta mudor, berarti kamu ini memudaratkan temanmu. Ya, maka Rasulullah bersabda kepada sahabat yang Ansor tadi, idhab faqla nakhlahu. Ya, udah pergi, ya, cabut pohonnya, dicongkel aja kata Rasulullah. Hilangkan saja atau ditebang dan semisalnya, nggak masalah, diperbolehkan. Tapi sekali lagi ini atas izin siapa? Hakim, ya. Kalau terjadi pertikaian jangan langsung kita tebang sendiri. Harus ada memang orang yang memutuskan. Sekali lagi itu yang memutuskan adalah hakim. Nah, sekarang kalau di Indonesia ini nggak ada keputusan. Intinya ya cara baik-baik, ya. Kalau bisa dipermasalahkan, ada penengah, polisi atau yang lain, ada kesepakatan, itu lebih baik, ya. Tapi kalau memang di hukum Islam itu berhak bagi hakim untuk mengatakan cabut, atau rumahnya gusur dan seterusnya, ya. Wallahu alam bisawab. Tapi sekali lagi ini bukan kita sendiri, ya. Artinya person kita individu, kita punya teman, punya lahan bersama teman kita, kemudian dia memudaratkan kita seenaknya, nanti malah dia yang lapor polisi, ya, malah kita yang kena. Intinya kalau di zaman kita nggak bisa langsung kita jalan sendiri, gerak sendiri seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Dan memang khusus dalam Islam pun itu dilakukan oleh penguasa, ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini hadis, tapi hadis ini dipersisikan oleh para ulama, ya, tentang kesahihannya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Dengan ini selesai pembahasan masalah syirkah yang diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Kata beliau, pembahasan selanjutnya tentang masalah rohan. Beliau katakan Kitabu Ar-Rahan. Rohan itu adalah gadai, ya, tentang masalah gadai. Dan masalah gadai ini juga termasuk masalah muamalah, Pak, ya. Dan di zaman kita pun masih sering diamalkan oleh kebanyakan manusia, bahkan kaum muslimin. Nah, maka penting kita untuk mengetahui beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah gadai. Taib. Sebelum kita membaca yang diterangkan oleh Al-Imam Syaukani, ada beberapa poin tambahan yang tidak beliau bawakan di sini. Poin pertama tentang definisinya. Apa itu gadai menurut syariat? Mungkin kita sudah paham, ya, gadai secara umum yang kita amalkan, yang terjadi di negeri kita udah tahu, ya. Nah, tapi apakah yang berjalan di negeri kita ini sesuai dengan syariat Islam? Belum tentu, ya. Nah, maka penting untuk kita ketahui. Kita bahas dulu dari pengertiannya, definisinya. Para ulama mengatakan gadai itu bahasa Arabnya rohan, Pak, ya. Ro, ha, nun. Roh, nun, ya. Itu secara bahasa artinya adalah suatu yang tetap. Kenapa gadai itu dikatakan tetap secara bahasa, ya, menetap? Karena ketika barang itu digadaikan, maka dia menetap di tangan orang yang menerima gadai tersebut. Seperti itu. Menetap di tangan orang yang menerima gadai tersebut, yang memberikan hutang, ya kan? Itu maknanya secara bahasa. Adapun secara syar'i, gadai itu kata ulama adalah ja'lu malin tawthiqatan bidainin. Ja'lu malin tawthiqatan bidainin yustawfa minhu aw min thamanihi in ta'azzara al-istifa'u min zimmatil gharim. Yaitu kita menjadikan, ya, sebagian harta kita sebagai jaminan. Menjadikan sebagian harta kita sebagai jaminan, ya, dari hutang kita. Jaminan dari hutang kita, yang mana fungsinya nanti kalau kita nggak bisa bayar hutang,
itu diambil dari barang gadai tadi. Maka hutangnya dilunasi dari barang gadai tadi. Itu fungsinya. Ya. Jadi dari sini berarti apa yang diamalkan oleh sebagian kita sekarang udah benar seperti itu ya. Tapi ada juga hal-hal yang menyelisih nanti akan dijelaskan oleh beliau. Apalagi pegadaian yang ada di negara kita, yang pegadaian resmi itu Pak ya. Itu memang ada beberapa yang menyelisihi syariat Islam. Allahu a'lam, nanti akan kita jelaskan ya bentuk penyelisihannya. Baik, intinya memang gadai itu adalah kita menjadikan sebuah harta kita itu sebagai jaminan. Anak kita ngutang sama teman kita dan dia nggak mau ngasih hutang begitu saja karena dia khawatir karena kita ini misalnya nggak punya gaji tetap misalnya, ya kan? Maka dia minta, ya mau saya hutangkan tapi ada barang yang digadaikan. Kita gadaikan motor kita, mobil, ya rumah ataupun yang semisalnya untuk kita berhutang tadi. Allahu a'lam bissawab. Ini yang dinamakan dengan gadai. Adapun hukumnya, yang kedua, poin kedua adalah hukumnya. Hukum gadai itu adalah boleh. Ya. Dalilnya ada dalam Quran, ada dalam hadis dan sepakat ulama. Dalam Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 283. Al-Baqarah 283 setelah ayat hutang, Pak. Ayat hutang itu kan ayat terpanjang dalam Quran ya. Itu ayat 282 Al-Baqarah. Nah, ayat berikutnya 283 itu tentang gadai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum 'ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah." Kalau kalian sedang dalam perjalanan dan kalian tidak mendapatkan orang yang menulis, maksudnya menulis akad hutang piutang, maka diperbolehkan kalian menggadaikan barang kalian, ya. Ya, maqbudah itu ya yang dipegang oleh si pemberi hutang. Allahu a'lam. Nah, ini boleh berarti dalil gadai ya. Di dalam hadis ada beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggadaikan baju perang beliau kepada seorang Yahudi. Tatkala itu Rasulullah membeli gandum dari orang Yahudi ini. Enggak punya duit, ngutang beli gandumnya, ngutang, digadaikanlah pakaian perang beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ini sebenarnya banyak faedahnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermuamalah dengan orang Yahudi? Ini berarti ada dalil boleh bermuamalah dengan orang kafir, ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan nggak boleh muamalah dengan orang Nasrani, dengan orang Buddha, dengan orang Hindu misalnya. Hati-hati, jangan sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Boleh bermuamalah dengan non muslim, boleh, silakan. Ya, Rasulullah buktinya beliau apa? Membeli gandum dari seorang Yahudi, ngutang lagi. Kemudian beliau gadaikan pakaian atau baju perang beliau. Boleh. Cuma bedakan Pak antara boleh bermuamalah dengan muslim dengan mana yang afdol. Ya. Kalau dikatakan mana yang afdol saat kita jual beli muamalah sama muslim atau sama non muslim, jawabannya ya muslim, Pak. Karena dengan kita muamalah sama muslim tentunya akan mengangkat perekonomian kaum muslimin, yaitu terdapat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kebaikan tentunya untuk kaum muslimin, ya. Tapi kalau dikatakan boleh tapi ke orang non muslim, boleh, silakan, orang kafir, enggak masalah. Ya. Tapi jangan pula kita anggap itu yang afdol, ya. Karena ada juga sebagian kita ini enggak pernah belanja kecuali di warung orang non muslim. Itu juga salah, ya. Kecuali ada alasan-alasan tertentu. Kenapa alasannya? Kok beli di warung fulan yang bukan muslim? Oh, memang harganya murah jauh, Ustaz. Ya sudah, apa boleh buat, ya. Memang harganya murah jauh, ya ada alasan tertentu. Tapi kalau harganya sama atau selisih dikit saja misalnya kan 100 200, maka ada baiknya kita lebih ke saudara muslim, Pak. Ya, ada baiknya kita ke saudara yang muslim tanpa mengharamkan. Ingat sekali lagi, tanpa mengharamkan muamalah dengan non muslim. Ingat ya, nggak boleh juga kita mengharamkan. Ini halal,
Ya, tidak boleh, itu termasuk dosa kalau kita mengharapkan apa yang Allah halalkan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian juga kenapa Rasulullah SAW malah menghutangi atau berhutang dengan orang Yahudi, Pak? Kenapa enggak berhutang dengan sahabat saja? Kenapa? Padahal kan bisa saja Rasulullah berhutang dengan kaum muslimin. Tapi kenapa beliau lebih memilih orang Yahudi? Ya, sebagian ulama mengatakan kalau Rasulullah SAW meminjam dengan kaum muslimin, itu enggak akan dipinjami, pasti dikasih saja. Mana mau sahabat, ya, untuk Rasul kok kasih. Rasulullah enggak mau, beliau menjaga izzah. Ini penting bagi kita bersama, ya, khususnya bagi seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, kiai, itu jangan sampai menyusahkan umat, ya. Dan salah satu kesalahan yang banyak terjadi, sebagian ustadz dai ini memanfaatkan kebaikan jemaahnya, ya. Jemaahnya umat ini punya apa? Punya usaha, misalnya rumah makan, ya. Jadi si dai ini setiap mau makan ke rumah makan tadi. Kenapa? Karena digratiskan. Mana izah antum, ya. Dan ini juga perlu diketahui untuk ikhwan, ya, kalau ada ustadz yang makan di rumah makan antum, nggak usah digratiskan. Kalau memang mau ngasih, ya kasih harusnya. Jangan nunggu ustadz itu datang, ustadz nggak usah bayar ustadz. Ya, kalau mau ngasih hadiah itu kasih, bukan ketika ustadznya datang digratiskan. Nggak perlu, tidak perlu digratiskan. Begitu juga kita jual pakaian, jual buku, ya. Oh, ini berapa harganya? 50 ustadz. Untuk ustadz 25 saja. Untuk apa dikatakan untuk ustadz? Sama kan aja kayak orang lain, Pak. Ya, dan para ustadznya pun hendaklah sadar jangan sampai merendahkan diri. Sebagian ulama mengatakan apa? La tabi' ilmaka atau dinaka bihabbatain. Ya, janganlah jual agamamu atau ilmumu itu dengan sesuatu yang sepele. Ya, ini untuk para ulama, para kiai, ustadz, jangan sampai dia menjual agama dia hanya dengan harta yang sifatnya sepele seperti itu. Ya, akhirnya gara-gara dikasih diskon terus kan nggak keenakan. Ya, akhirnya ketika ditanya oleh orang itu, ya, fatwanya yang harusnya lurus jadi agak bengkok. Ini kan yang berbahaya kalau seperti ini. Ini banyak terjadi, Pak. Ulama-ulama yang seperti itu banyak. Ya, dikasih, dimanjakan. Akhirnya ketika orang tadi minta fatwa, Syekh atau Ustadz fulan, Kiai fulan, kalau saya seperti ini gimana? Aduh, kalau orang lain nggak boleh, kalau antum boleh lah. Karena antum sering ngasih saya seperti ini. Ini sepertinya, ini kan jual agama. Ya. Hati-hati, ya. Rasulullah tuh seperti itu, beliau nggak mau karena apa? Menjaga izzah tentunya. Lebih baik kepada orang lain yang memang hasil kita sendiri seperti itu tanpa dikasih-kasih. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, intinya Rasulullah pernah menggadaikan barang yang beliau miliki, ya. Adapun ijma, maka sepakat ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya, bolehnya apa? Gadai. Cuma memang mereka ada sedikit perbedaan, yaitu gadai itu apakah khusus ketika safar saja? Karena kalau kita baca ayat itu kan safar. Kata Allah, wa in kuntum ala safarin, kalau kalian sedang safar. Nah, kalau kita nggak safar boleh nggak gadai? Ada segelintir ulama, ya, seperti yang diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid bin Jabr, seorang tabi'in, juga Al-Imam Ad-Dhahhak, ya, dan juga ini pendapat yang dinukilkan dari ulama-ulama Zahiriyah. Mereka berpendapat gadai itu khusus ketika safar. Tapi mayoritas imam yang 4 dan yang lainnya tidak. Karena buktinya dalam hadis. Oke, ayat itu safar. Tapi hadis Rasulullah tadi safar enggak safar. Artinya umum. Allahu a'lam. Jadi pendapat yang jelas itu boleh, ya. Gadai itu baik safar ataupun tidak safar, kita diperbolehkan untuk menggadaikan barang kita ketika terjadi hutang piutang di situ. Barakallahu fikum. Nah, Allahu a'lam. Kita baca yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani. Beliau katakan, yajuzu rahnu ma yamlikuhu rahinu fi dainin alaihi. Kata beliau, boleh, ya, menggadaikan sesuatu yang dimiliki oleh si penghutang, ya. Jadi kalau saya ngutang, tentunya saya yang menggadaikan barang saya, ya. Yang berhutang dialah yang
menggadaikan barangnya. Yang memberi hutang dia yang memegang barang gadaian. Ya Pak ya. Nah, boleh kata beliau di sini. Seseorang yang hutang itu untuk menggadaikan barang yang dia miliki. Artinya dia boleh menggadaikan asal barang itu punya dia. Enggak boleh antum hutang sama orang, antum gadaikan barang tetangga. Enggak boleh. Ya. Akhi minjem duit berapa? 50 juta. Oh, ana enggak berani kalau enggak ada gadai. Oke, saya gadaikan. Mana kan itu? Motor tetangga. Enggak boleh. Ya, harus punya antum. Yang digadaikan harus punya kita, Pak ya. Allahu a'lam. Nah, jadi diperbolehkan kata beliau. Taib. Kemudian beliau mengatakan lagi lanjut, wadh-dhahru yurkabu wal labanu yushrabu bi nafaqatil marhun. Nah, langsung beliau jelaskan di sini tentang hukum memanfaatkan barang gadaian. Nah, ini di antara poin penting dalam masalah gadai, Pak, yaitu hukum memanfaatkan barang gadaian. Ya. Pemanfaatan barang gadai itu dilihat dulu siapa yang memanfaatkannya. Siapa yang memanfaatkannya? Kalau yang memanfaatkannya adalah orang yang punya barang, artinya yang menghutang. Saya ngutang dari Kak Teno 50 juta. Saya gadaikan misalnya apa? Kalau motor nggak mau juga nanti ya. Agak mahal, misalnya rumah. Ya. Saya gadaikan rumah, minjem duit 100 juta, gadaikan rumah misalnya. Ya, gadaikan rumah. Nah, kalau yang memanfaatkannya saya, boleh nggak saya memanfaatkan barang gadaian tersebut? Nah, di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Ya sudah digadaikan kok. Kenapa antum masih pakai? Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya kalau memang yang menghutangi membolehkan, insya Allah boleh. Ya, seperti tadi saya gadaikan rumah saya, tapi saya minta tolong Kak Teno, tapi saya nggak ada rumah lagi nih. Ya, saya gadaikan apa? Misalnya sertifikat rumahnya saja. Nah, ya, rumahnya tetap saya minta tolong, saya tempati dulu. Ya, diizinkan boleh. Ya, boleh seperti itu. Allahu a'lam. Kalau memang diizinkan oleh si pemberi hutang. Baik, ini yang pertama ya. Jadi yang memanfaatkannya adalah orang yang punya barang itu sendiri atau yang menghutang. Nah, bagaimana kalau yang memanfaatkan barang gadai tersebut adalah orang yang ngasih hutang? Ya, minjem duit sama Kak Dedi sekarang 50 juta, saya gadaikan kebun karet saya. Di mana itu di Prabu Jaya misalnya. Ya, sehektar Kak. Ya, saya pinjam 50 juta, saya gadaikan. Kata Kak Dedi, oke, tidak masalah. Tapi hasil karetnya saya sadap, saya jual ya. Saya manfaatkan. Ya. Boleh atau tidak? Jadi yang memanfaatkannya siapa? Orang yang memberikan hutang. Ya, bukan saya sebagai pemilik barang tersebut. Nah, di sini ulama sepakat tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Nah, paham ya. Karena hutang piutang yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Sebagaimana dalam kaidah yang sudah kita ketahui bersama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Sepakat ulama tentang kaidah ini, setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat maka itu riba. Nah, sekarang Kak Dedi tadi minjamkan saya 50 juta. Ya. Saya gadaikan kebun karet. Kebun karet ini masih ada hasilnya, disadap meskipun sedikit. Ya, sebulan misalnya cuma berapa kilo ya, dikit. Tapi ada manfaat, misalnya sebulan cuma dapat 100.000 dari jual hasil karet. Manfaat bukan? Manfaat. Jadi dapat 100.000, 100.000, 100.000. Setahun sudah 1.200.000. Nanti hutang saya balikkan 50 juta tetap. Jadi dapatnya 50 juta, 51.200.000. Apa namanya itu? Ya riba. Ya, nggak boleh. Begitu juga kalau yang saya gadaikan rumah, dipakai rumahnya, dimanfaatkan. Ya, saya gadaikan motor, dipakai motornya, berupa manfaat, meskipun tidak harus uang manfaatnya Pak ya. Manfaat memakai itu pun manfaat, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Sepakat ulama haram. Ya, sepakat ulama ini hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab.
terjadi perbedaan kalau barang yang digadaikan adalah hewan. Ada khilaf di antara para ulama kalau barang yang digadaikan berupa hewan. Ya, saya minjem uang dari Kak Dedi tadi misalnya 50 juta, saya gadaikan sapi. Ya, ada sapi 2 ekor tuh Kak. Silakan itu apa namanya, saya gadaikan sapi saya seperti itu ya. Oke. Nah, boleh nggak memanfaatkan misalnya sapi ini ada susunya? Kalau dimanfaatkan dengan disembelih nggak boleh juga ya. Diambil susunya ya, diambil susunya, diperah susunya. Atau yang saya gadaikan adalah kuda, dijadikan tunggangan seperti itu ya. Boleh atau tidak? Terjadi perbedaan di antara ulama, Pak. Ini enggak ijma, ada beda. Ya, jumhur ulama tetap melarang. Jumhur ulama tetap melarang, enggak boleh. Kenapa? Tadi, ya, manfaat, tetap manfaat, enggak boleh kata ulama, jumhur ulama. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i enggak boleh. Ya. Pendapat yang kedua, pendapat Hambali, ulama mazhab Hambali. Mereka mengatakan boleh. Ya. Kalau dia hewan yang ditunggangi, boleh ditunggangi. Kalau dia hewan yang punya susu, boleh diambil susunya diminum. Dengan syarat itu yang ngasih makan Kak Dedi tadi, bukan saya yang punya. Ya. Nah, dari nafkah yang dikeluarkan Kak Dedi tadi, itu hasilnya dia rasakan. Seperti itu. Itu syaratnya, ya. Nah, Imam Ahmad berdalil dengan apa? Dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Adh-dhahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan wa labanu darri yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkab wa yashrab an-nafaqah." Kata Rasulullah, punggung hewan itu boleh ditunggangi ya kalau dia menjadi barang gadaian. Begitu juga susu hewan itu boleh diambil diminum kalau dia hewan gadaian. Dan bagi orang yang menunggangi dan meminum susu tadi, hendaklah dia yang ngasih makan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Nah, hadis ini yang dipakai oleh Imam Ahmad dan para pengikutnya. Jumhur kemana? Kata ulama, hadis ini bertentangan dengan kaidah riba. Kita enggak terima. Wallahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat pendapat Imam Ahmad. Ya, tentunya kita dahulukan hadis. Kaidah kiri mana? Berarti kaidah tadi dikecualikan. Seperti itu, Pak. Cara menggabungkannya. Karena kalau kita hilangkan hadis ini, ya enggak boleh. Harus kita gabungkan. Memang setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat riba, tapi khusus untuk ini dikecualikan. Satu bentuk ini dikecualikan. Artinya barang gadaian lain enggak boleh kecuali hewan saja. Kan kecil cuma. Ya enggak banyak seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini Pak yang diperbolehkan insyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz, hewan tunggangan, iya betul. Bisa enggak kita kiaskan dengan motor? Ya, atau mobil. Ya, digadaikan kita pakai, nanti kita yang isi bensinnya, kita kasih minum tuh motor ya, minum bensin. Allahu a'lam tidak boleh. Kenapa? Karena kalau hewan tadi, ya bedanya kalau hewan nggak dikasih makan, dia ngapa? Mati. Ya. Tapi kalau motor memang sudah mati. Ya. Jadi kalau nggak dikasih, ya memang nggak. Maksudnya kalaupun nggak dihidupkan ya nggak masalah kan, Pak ya? Nggak masalah, seperti itu tetap dia. Ini enggak masalah, enggak ada perubahan seperti itu ya. Kalau mau sekedar dimanfaatkan ya suruh orang tadi yang manfaatkannya. Jangan sampai nanti motornya lama enggak hidup, macet ya kan. Itu suruh orang yang punya barang untuk memanfaatkannya. Ya, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Jadi tidak diperbolehkan kecuali hewan saja ya. Nah, kemudian yang terakhir beliau katakan di sini, pendek sekali pembahasan tentang masalah gadai yang beliau sampaikan. Wala yaghlaqur rahnu bima fihi, dan tidak diperbolehkan kata beliau ya barang gadaian tersebut diambil oleh pemberi hutang ya kalau si penghutang tadi enggak bisa melunasi hutangnya. Enggak boleh diambil langsung otomatis diambil, enggak boleh ya.
Kenapa tidak boleh? Nanti akan kita jelaskan insyaallah setelah adzan isya. Silakan adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kata beliau tadi wala yaghlaqur rahnu bima fihi, dan tidak boleh ya bagi orang yang menghutangi tadi untuk menguasai mengambil barang gadaian tadi karena sebab si yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jadi gimana? Nah, ini memang di zaman jahiliyah ya, di zaman jahiliyah itu kalau ada orang yang menghutang kemudian dia menggadaikan barangnya, kalau dia nggak bisa bayar maka langsung barang gadaian tadi disita oleh yang menghutangi, langsung berpindah tangan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tapi hukum ini bapak-bapak sekalian dibatalkan oleh Islam. Ya, di dalam Islam kalau kejadiannya seperti tadi, saya ngutang dari Kak Dedi, ya, saya gadaikan barang saya seperti itu, kemudian dah jatuh tempo, misalnya saya nggak bisa bayar, ditagih oleh Kak Dedi, pokoknya bayar, nggak bisa, yang nggak ada duit untuk membayar. Jadi gimana? Kan ada barang gadaian. Nah, itu nggak boleh Kak Dedi langsung ambil sita barang itu jadi punya beliau, nggak bisa. Jadi gimana? Dijual dulu. Ya, jadi barang tadi dijual dulu. Kalau seandainya harganya lebih besar daripada hutang saya, maka bayar hutang kelebihannya kembali ke saya. Paham Pak ya? Jadi minjem duit 50 juta, yang saya gadaikan adalah rumah misalnya.
ya jual rumah itu. Kalau rumahnya misalnya 100 juta, maka 50 juta kadis, 50 juta buat saya. Ya. Tapi kalau barang yang digadaikan lebih rendah harganya daripada hutang, maka berarti si penghutang masih punya hutang. Minjam 50 juta, yang digadaikan adalah 2 ekor sapi. Dijual 2 ekor sapi itu harganya cuma 40 juta. Berarti masih ada tanggungan 10 juta. Seperti itu. Ya, nah ini gadai yang syar'i. Adapun pegadaian yang ada di luar sana seperti itu enggak, Pak? Enggak. Kalau enggak bisa bayar gimana? Langsung sita ya. Nah, seperti itu. Ini enggak boleh ini. Ini sita yang terlarang secara syar'i. Allahu a'lam bissawab. Nah, ini tadi yang kita jelaskan bahwasanya ya hukum pegadaian yang di masyarakat kita ini sebagiannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Allahu a'lam bissawab. Jadi sesuai dengan gadainya orang-orang jahiliyah itu, Pak. Zalim itu tidak diperbolehkan, ya, itu tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Ini hal-hal penting yang beliau jelaskan tentang masalah gadai. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi tentang kitab berikutnya, tentang masalah berikutnya, itu tentang wadiah dan ariyah. Ini juga tidak terlalu panjang ya, pendek. Itu tentang masalah wadiah. Wadiah itu apa? Nitip, ya. Dan ariyah, ariyah itu adalah minjam, ya, menitip dan meminjam. Gimana itu, ada hukum-hukumnya dijelaskan oleh beliau di sini, ringkas juga. Kata beliau, yajibu 'alal wadi' wal musta'ir ta'diyatul amana ila man i'tamanahu. Wajib bagi orang yang dititipi barang atau orang yang meminjam barang untuk mengembalikan barang yang diamanahkan ke mereka. Ya, menjalankan amanah tersebut, menunaikan amanah tersebut, dikembalikan kepada orang yang memberikan amanah itu. Wajib, ya. Kalau kita minjam barang sudah selesai, wajib kita kembalikan kepada yang punya barang. Kalau ada orang nitip barangnya ke kita, kemudian dia sudah pulang minta dibalikan, wajib kita mengembalikan barang titipan tersebut, ya. Wala yakhun man khanahu, dan tidak boleh bagi dia untuk mengkhianati orang yang mengkhianati dia. Jadi kalau antum pernah dikhianati, antum enggak boleh balas dengan khianat. Ya. Dulu antum pernah nitip barang ke fulan, ternyata barang antum rusak di tangan dia, ya. Kemudian pada suatu ketika dia pun nitip barang ke antum, antum rusakin barang dia, nggak boleh, tidak boleh, ya. Khianat nggak boleh dibalas dengan khianat. Nah, memang khianat itu perbuatan yang sangat keji, ya. Itu sifat orang munafik, khianat itu. Maka nggak boleh, nggak ada kisos dalam masalah khianat, ya. Tidak ada kisos dalam masalah khianat, ya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian beliau mengatakan wala dhamana alaihi idza talifat biduni jinayatihi wa khiyanatihi. Nah, kalau seandainya barang yang kita pinjam atau barang yang dititipkan ke kita rusak, wajib enggak kita ganti, Pak? Kata beliau, tidak wajib kita ganti rugi kalau rusaknya bukan karena kesengajaan atau karena bentuk khianat, ya. Kalau kerusakannya bukan karena memang kita sengaja rusak atau memang khianat, ya, itu enggak wajib kita ganti. Orang nitipin motornya sama kita, sudah kita jaga, taruh di rumah, ya. Tiba-tiba misalnya apa? Motornya hilang. Padahal sudah kita gembok, sudah kita jaga, motornya hilang, ya. Atau kita apa namanya? Sudah kita rawat, ternyata kebakaran misalnya. Ya, intinya terjadi kerusakan atau hilang seperti itu, memang bukan kelalaian kita, Pak. Bukan kita sengaja, bukan kita khianat, memang sudah kita jaga sebaik-baiknya, tiba-tiba rusak di tangan kita. Itu wallahu alam tidak wajib kita ganti rugi. Ya, kalau kita orang yang dititipi seperti itu. Ya. Ya, kalau kita ganti rugi, ya alangkah ruginya kita, Pak. Sudah kita diberatkan dititipi, nanti kalau rusak kita yang ganti. Ya, enggak akan ada lagi orang yang mau dititipi kalau seperti itu. Kalau dia yang harus ganti, ya kan? Nah, kalau memang kita yang menitip ragu dengan orang itu, jangan mau nitip sama dia. Oh, Ustaz, dia ini sengaja, Ustaz, merusak barang saya. Dari mana kita tahu dia sengaja? Ya, memang dia ini seperti itu kebiasaannya. Kalau tahu kebiasaan seperti itu, kenapa tuh nitip ke dia? Kan seperti itu harusnya. Ya. Allahu a'lam. Nah, jadi orang yang dititip enggak wajib untuk mengganti kalau memang bukan
kesengajaan atau bentuk khianat dari dia. Begitu juga orang yang minjam. Kalau orang yang dititip tadi sepakat ulama, dia nggak wajib ganti rugi kalau memang bukan salah dia ya, bukan karena kelalaian, bukan faktor kesengajaan dan bukan bentuk khianat ya. Nah kalau orang yang minjam maka terjadi khilaf ya. Saya minjam misalnya sendalnya Harmoko ya, Anda minjam sendal, tiba-tiba sendalnya apa putus misalnya, sendalnya putus seperti itu ya, gimana ya. Nah kalau yang meminjam ini sebagian lama ada yang mengatakan ganti meskipun nggak sengaja, tapi pendapat yang lebih kuat Allahu alam sama seperti orang yang dititipi, juga tidak ganti rugi kalau memang sekali lagi bukan sengaja, bukan bentuk kelalaian dan bukan bentuk khianat. Nggak sengaja sudah dijaga tiba-tiba terputus seperti itu ya sudah ya, nggak wajib ganti. Tapi kalau mau ganti ya bentuk ihsan saja, bentuk kebaikan. Dan orang yang meminjamkan nggak boleh nuntut ya, jangan sampai itu pokoknya antum ganti ya, antum sudah minjam pokoknya ganti, nggak boleh pak ya. Kalau antum khawatir jangan dipinjamkan dari awal, jangan dipinjamkan dari awal. Kalau khawatir orang ini nggak bisa jaga barang, jangan dipinjamkan. Tapi ketika antum sudah meminjamkan berarti antum percaya sama dia. Orang yang sudah antum percayai itu nggak boleh antum tuduh macam-macam. Karena kalau antum nuduh dia padahal di awal antum sudah percaya, intinya antum tuh nuduh diri sendiri sebenarnya. Kan seperti itu. Ya, Allahu alam bisawab. Jadi sama juga bukan tanggung jawab dia, enggak wajib ganti rugi. Kemudian beliau mengatakan wala yajuzu man'ul ma'un kadalwi wal qidri. Tidak diperbolehkan kata beliau kita untuk menghalangi kalau ada orang yang mau minjem perabotan rumah kita yang sifatnya sepele. Orang minjem ember, orang minjem panci ya, kuali contohnya kata beliau. Kalau ada tetangga kita mau minjem, kita enggak boleh menghalangi, pinjamkan saja ya. Perabotan rumah ini al-ma'un ya, kata Allah dalam surah al-ma'un kan wa yamna'unal ma'un. Ini bentuk yang jelek itu kita enggak mau meminjamkan perabotan rumah yang sifatnya sepele ya, pinjamkan saja pak. Cuma pinjam centong nasi, pinjamkan tetangga kita ya, jangan sampai nggak diminjamkan. Tidak boleh kata beliau kita menghalang-halangi kalau sifatnya sekedar hal-hal sepele seperti itu. Ember pinjamkan, gayung pinjamkan ya, Allahu alam. Begitu juga kata beliau nggak boleh bagi kita menghalangi itraqul fahal. Apa itraqul fahal? Yaitu kalau kita punya hewan jantan ya, tetangga kita punya hewan betina, dia pinjam hewan jantan kita ya, pinjam dong ini ayam jantannya, kan anak tidak punya ayam jantan ya, mau dikawinkan. Nggak boleh kita menghalangi, pinjamkan saja, nggak ada ruginya pak ya. Bahkan bisa jadi ketika kita pinjamkan nanti kita dikasih telurnya misalnya tanpa ada berharap dari awal ya. Nah jadi pinjamkan saja, nggak masalah, nggak ada ruginya. Dan ini biasa ya, kalau ayam dilepas tuh biasanya dia kawin sendiri ya, tanpa pinjam meminjam, itu nggak masalah pak, itu tidak masalah. Memang hal yang sifatnya sepele, kan hewan mani hewan kan nggak boleh juga diperjualbelikan ya. Wahal bil mawashi liman yahtaju zalika. Begitu juga kalau kita punya hewan yang dia bisa ada susu, sapi, kambing yang bisa diperah susunya, kalau ada orang yang membutuhkan dia memerah sapi itu, kita juga nggak boleh menghalangi ya, sambil seperti itu. Tapi kalau memang ada orang yang butuh, memang darurat dia butuh, kalau nggak kita kasih, misalnya dalam masa paceklik, kalau kita jual makin dia terdesak, jadi kita kasih pak, kasih ya. Nah, ini dalam masa-masa yang memang membutuhkan. Tapi kalau masa orang sedang jaya ya kita jual nggak masalah ya. Tapi dalam masa paceklik, masa-masa orang kesulitan, itu tidak boleh kita menghalangi. Ini ada beberapa dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam syarahnya ya. Kemudian beliau juga mengatakan wal hamal 'alaiha fi sabilillah. Begitu juga kalau kita punya hewan tunggangan dan hewan tunggang kita seperti kuda misalnya mau dipakai untuk berjihad, kita juga nggak boleh menghalangi. Sedang musim perang ini, jihad ini, kita punya kuda dipinjam, ini harus pinjam untuk berperang, nggak boleh kita halang-halangi, pinjamkan ya. Itu ada
hadisnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Allahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan masalah-masalah fikih muamalah lainnya. Masih banyak ya Pak ya, pembahasan-pembahasan penting lainnya yang beliau jelaskan. Tentang masalah wakaf belum beliau jelaskan. Yang pertemuan berikutnya tentang masalah ghasab ya. Ghasab itu mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, itu hukumnya gimana? Itu akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Allahu a'lam. Kita buka tanya jawab. Sini ada pertanyaan. Kalau kita mau menjual rumah lalu kita ketahui calon pembeli akan menggunakan KPR bank untuk membeli rumah kita, apakah boleh tetap kita jual? Kalau kita tahu, tidak boleh. Kalau kita tahu, maka tidak diperbolehkan. Ya, kita tahu dia ini caranya dengan riba seperti itu. Ya, kita jual ke dia, kita tahu dia cara dengan riba, nggak boleh ya. Karena berarti kita ya kewajiban kita adalah menasihati saudara kita, bukan malah membuat dia terjatuh kepada kemaksiatan. Ya, kalau udah kita tahu, kita biarin saja, artinya kita ridho dia jatuh kepada riba. Ini khawatirnya masuk dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam dosa. Allahu a'lam. Kecuali kita enggak tahu. Ya, dia datang seperti itu, ya, tiba-tiba dibayar sama dia. Ternyata duitnya dia minjem dari bank. Ya, sudah terjadi, apa boleh buat kalau kita enggak tahu. Tapi kalau dari awal sudah tahu, jangan. Kalau kita mau memberikan penjualan kredit tanpa bank, bagaimana solusi syar'i ketika pembeli di tengah jalan macet pembayaran angsuran? Nah, ini solusi yang sampai sekarang belum bisa kita pecahkan, belum bisa kita temukan, Pak. Ya, sulit sekali. Ya, ini sering Anda tanyakan kepada para asatidzah. Ustaz Yasir pernah tanya, gimana Ustaz kalau macet? Iya, kasih tempo. Solusinya kasih tempo. Dikasih tempo masih macet, ya gimana lagi? Seperti itulah. Karena ketika sudah akad itu udah otomatis berpindah, Pak, meskipun masih hutang. Ya, kita jual rumah kredit DP 10 juta. Ketika dia sudah bayar DP, ya, kemudian dia ngangsur seperti itu sudah rumah itu udah pindah tangan jadi punya dia. Udah pindah tangan, ketika akad tuh udah pindah tangan. Enggak berhak lagi kita ambil rumah itu. Enggak berhak lagi, udah pindah tangan. Ya, baru 2 bulan nyicil udah macet, Sat. Gimana ini? Mau gimana lagi? Udah jadi punya dia meskipun dia masih hutang banyak. Ya. Jadi gimana solusinya? Ini solusi yang sulit. Memang jual rumah itu ya di zaman seperti sekarang ini resikonya besar. Kenapa? Karena kita hidup di zaman orang itu imannya sangat rendah. Ya, dia merasa kalau punya hutang itu seakan nggak wajib dibayar. Ini susah berat kita sekarang. Ya, sudahlah nggak usah bayar, kan ikhwan kita juga. Nanti kalau itu tinggal afwan, akhi, ya kan? Mumpung ini jual tanah nggak ada denda, sudah kita manfaatkan ini. Mumpung nggak ada denda, nanti siap-siap kita kita macetnya 5 bulan lah, ya kan nggak ada denda. Ini ada orang yang memanfaatkan seperti ini, ada, Pak. Ya, nah ini kita hati-hati memang. Ya, kalau saran saya gimana? Jual barang kecil-kecil aja lah. Kalau jual rumah sama tanah ini agak berat. Kecuali memang kita punya dana besar, mau membantu. Ustaz, tabungan saya di bank ini udah 2 triliun, Ustaz. Ini susah ngeluarkannya ini. Mau saya bantu-bantu ikhwan seprabu ini, ya saya bikin perumahan, saya kasih mereka kredit lunak. Nggak ada DP, sebulan 1 juta. Ya, berapa? 100 bulan baru lunas, 100 juta harganya. Wah, silakan kalau kita mau membantu. Siap-siap kalau macet kita sudah masih banyak tabungan. Ya. Nah, sebagian orang yang nggak kuat iman karena dia nggak punya modal besar, akhirnya dia kemana? Bank untuk membacking dia. Ini haram jelas, ya. Yang nggak kuat akhirnya kebingungan. Banyak ikhwan-ikhwan kita yang bisnis properti akhirnya ya rontok. Ya, nggak tahan, Pak. Memang berat sekali bisnis properti itu, berat. Ya, Allahu a'lam. Ya, mungkin di antara bentuk ini bukan solusi juga sebenarnya, tapi mungkin bisa dijadikan salah satu cara adalah ya kalau sudah macet kita datang ke dia pembeli tadi dengan cara baik-baik kita katakan, Pak, kita batalkan saja ya jual belinya.
Kita batalkan jual belinya. Ini namanya iqalah. Pembatalan jual beli itu namanya iqalah bahasa syar'inya. Ya. Tolong Pak, kan Bapak ini bisa bayar enggak, Pak? Kira-kira kayaknya susah, Pak, saya mau bayarin. Ya sudah, Pak, kita batalkan saja jual belinya, Pak, ya. Kita batalkan. Oke, balikkan DP dia. Kalau baru nyicil 2 bulan, balikkan. Ustaz, nyicilnya udah setahun, Ustaz, berat saya mau balikkan. DP-nya sudah habis, gimana? Antum tetap katakan, batalkan Pak, ya. Tapi DP yang 10 juta sama cicilan yang 20 juta saya hutang dulu, Pak. Nah, saya yang balik ngutang. Sampai nanti saya jual rumah ini ke orang lain, baru saya bayar ke Bapak 30 juta. Ini mungkin salah satu cara. Ya, tapi yang jadi pertanyaan, dia mau enggak? Ridho enggak? Karena membatalkan itu enggak boleh satu pihak. Ya, kita tolong Pak, batalkan saja Pak, saya takut Bapak enggak kebayar. Saya enggak mau katanya. Ya enggak boleh paksa, enggak bisa paksa. Enggak bisa maksa. Jadi ya bukan solusi inti, tapi kalaupun bisa di hadapan ya kekeluargaan saja. Seperti itu, minta dibatalkan. Ya, kalau kita masih punya duitnya balikkan. Itu aman. Ustaz, enggak boleh apa Ustaz, kita dia kan sudah pakai rumah kita potong. Ya, enggak boleh kalau dia enggak ridho. Kalau dia ridho, ya sudah, ini saya kasih karena saya sudah pakai selama sekian bulan, saya kasih kamu, Pak. Nah, itu kalau dia ridho boleh, kalau enggak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Jadi memang agak sulit untuk bisnis tanah atau rumah ini. Ini apakah boleh kita menyita barang yang dijual? Tidak boleh disita. Barang itu sudah punya dia. Barang itu sudah punya dia. Kalau sudah dicicil, ya. Kalau kecuali baru DP tanah belum nyicil, tiba-tiba sebelum bayar cicilan dia mau batalkan. Ya. Sudah ada perjanjian DP hangus. Kalau membatalkan jual beli DP hangus, boleh enggak? Sudah kita jelaskan, ini namanya bai'ul arbun. Boleh. Ya, asal disepakati dari awal. Itu kalau belum nyicil. Kalau sudah nyicil dan siap bayar, tiba-tiba di tengah dia batal, itu enggak boleh lagi. Enggak bisa kita katakan, oh hangus ya DP sama cicilan, enggak bisa. Ya, yang boleh itu cuma DP saja yang hangus. Itu pun pendapat sebagian ulama, mayoritas melarang itu sebenarnya. Mayoritas ulama itu sebenarnya melarang DP hangus itu. Tapi ada sebagian yang mengatakan boleh. Ya, taruhlah kita mengatakan ini pendapat yang rajih, boleh. Itu sekedar DP, bukan cicilan. Ya, Allahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Masih ada pertanyaan? Silakan Kak Dedi. Punya yang punya hewan itu. Iya, meskipun kita yang boleh itu hanya menunggangi dan minum susunya. Adapun anak hewan tadi maka milik si penghutang tadi. Ya, kalau tadi misal contohnya adalah anak kan menggadaikan sapi tadi ke Kak Dedi, sapinya beranak itu tetap punya anak. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan lahu ghunumuhu wa alaihi ghurmuhu. Ya, bagi yang memiliki barang itu keuntungannya dan atas dia kerugiannya. Kalau hewan itu mati, siapa yang nanggung? Hewan itu mati, tapi bukan salah Kak Dedi. Mati, sapi loh 20 juta. Yang nanggung siapa? Ya anak kan, tetap kan? Jadi resikonya sesuai dengan manfaat. Kalau beranak, anaknya untuk saya. Kalau mati, saya yang nanggung kematiannya. Diganti dengan gadai yang lain seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang imbal baliknya seperti itu. Allahu alam. Jadi yang boleh itu hanya nunggangi sama susu. Allahu alam. Allahu alam kalau telur ya, apakah dikiaskan dengan susu atau dikiaskan dengan anak? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Telur itu dikiasnya dengan susu atau dengan anak? Nanti saya cari dulu. Allahu alam, belum baca perkataan ulama di situ. Kiasnya kemana? Allahu alam. Nanti coba kita cari, insyaallah pekan depan kalau ada jawabannya kita jawab. Barakallahu fikum. Masih ada pertanyaan? Silakan. Betul. Kalau memang harga pasaran nggak masalah. Kalau harga nggak keenakan nggak boleh. Ya,
Harga pasaran misalnya motor 10 juta. Gara-gara kita belinya kayak tadi Ana gade ke Kak Dedi kan. Ana gak bisa bayar, katakan sudah saat Ana aja yang beli motornya. Ya berapa? 8 juta saja. Padahal pasaran 10 juta, enggak boleh. Kalau harganya harga pasaran enggak masalah. Ya, ditanya dulu harga pasaran berapa? Sekian, ya sudah. Tapi lebih baik jual ke orang lain. Takutnya nanti terjadi tadi ya sudah hutang piutang yang mendatangkan manfaat, khawatirnya nanti masuk ke situ. Ya, untuk lebih afdolnya, amannya kita jual ke orang lain. Nah, berapapun dapatnya, kurang atau lebih dari hutang dibayar. Seperti itu. Hutang 10 juta, motornya 10 juta pas. Hutang 10 juta, motornya 11 juta, masih ada untung 1 juta. Hutang 10 juta, motor 9 juta, masih ada hutang tanggungan 1 juta. Seperti itu ya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Berarti nyewa itu namanya. Kalau yang minjam harusnya ditanggung oleh yang punya barang, tetap ditanggung yang punya barang. Ya. Kalau seandainya si peminjam mau merawat seperti itu, ya berarti ada imbal balik, ya kan, berupa perawatan barang tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau sama-sama ridho enggak masalah sebenarnya. Kalau sama-sama ridho enggak masalah karena hukum asal muamalah kan boleh, ya. Kalau memang si yang minjam barang ridho, dia yang merawat dan diizinkan oleh yang punya barang, insya Allah tidak mengapa, boleh-boleh saja seperti itu. Ya. Kalaupun kita taruh itu sewa kan boleh seperti itu. Tapi karena itu sudah keluar dari hakikat pinjam, karena pinjam itu kan nggak ada imbal balik, ya kan, nggak ada manfaat yang didapatkan dari yang meminjamkan, ya seperti itu. Tapi insya Allah diperbolehkan asal sama-sama ridho, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa? Kita jual barang gadai tadi Ustaz. Orang kan kalau susah bayar utang kan barang gadai kan kalau mau harga pasaran susah Ustaz. Mau yang beli Ustaz. Ada 10 juta kita bayar 20 juta. Apakah kita harus ada kesepakatan kalau masih jual barang out aja jual sejuta gitu Ustaz. Ada 10 juta. Apa harus ada kesepakatan kita sama dengan pengadai itu? Apa boleh memutuskan sendiri Ustaz mengambil uang itu? Maksudnya? Biar cepat jualnya, kita punya utang di pengadai 10 juta. Tanahnya kita jual, kalau mau pasar kan lama. Tapi dirugikan nanti yang punya barang dirugikan, nggak boleh dirugikan. Ya, makanya ya jangan dikatakan ini barang gadaian. Ya, pokoknya ini barang saya jual seperti itu. Ini barang saya jual. Ya. Kalau dikatakan ini barang gadaian, barang sitaan, ya orang sudah mikir macam-macam. Ya, makanya nggak perlu ada kalimat-kalimat dijual barang sitaan, nggak perlu. Ya intinya saya jual barang ini seperti itu. Nah dari jual harga pasaran pada waktu itu berapa yang didapatkan? Karena kalau harga yang jauh yang dirugikan adalah saya. Saya nggak mau Kak, pokoknya nggak mau dijual dengan harga segitu. Saya rugi. Ya itu masih barang saya loh, ya kan? Maksudnya ya saya yang menjual sesuai dengan keinginan saya. Tidak boleh juga dirugikan si penghutang tadi. Seperti itu. Sudah nanti rugi, nanti harus bayar utang lagi. Wah ruginya jauh, nanti dia dalam sekali rugi dia. Seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan menzalimi dia. Ya kalau dia setuju ya nggak masalah. Ya udah Kak Didi nggak masalah, jual terserahlah. Ustaz nanti tetap masih ada utang. Ya nanti saya cicil berusaha lagi. Ya sudah apa boleh buat? Boleh. Tapi kalau dia nggak ridho nggak boleh. Kalau memang jauh di harga pasaran, sebenarnya hukum asalnya dijual ya. Tapi kalau memang dia ridho dengan seperti itu, ya khair insyaallah. Kalau memang dia ridho, ya, yang nggak boleh itu kan dipaksa, memang langsung otomatis seperti itu yang ada di tengah masyarakat kita, ya kan? Terpaksa, akhirnya barangnya pada lebih mahal, tapi diambil, ya hutang cuma 5 juta, barangnya itu 10 juta disita. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia memang sudah disampaikan kepada dia, sudah saya ridho, ya insya Allah tidak masalah, karena memang itu hak yang dikembalikan kepada si yang punya barang seperti itu. Ya Allahu a'lam bishawab. Ya orang itu ridho kalau dia terdesak biasanya.
Makanya jangan sampai ada kezaliman, ya. Kadang-kadang dia ridho di lisan, Pak. Karena dia terdesak, hanya ridho di lisan saja. Tanya dulu, benar-benar ridho ini, enggak di lisan saja. Karena banyak juga orang seperti itu. Karena dia khawatir enggak akan bisa bayar lagi, cuma hartanya cuma yang barang gadaian itu. Ya, jadi benar-benar ridho itu memang dia ridhonya dari hati dia disampaikan dengan lisan, bukan hanya terdesak, enggak bisa bayar hutang, enggak ada cara lain. Ya, nah, kalau memang dipastikan dia benar-benar ridho, ya mudah-mudahan tidak masalah, karena memang itu hak murni dia, barang punya dia, seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Silakan. Muamalah dengan orang kafir tadi, kita ada pinjam uang sama dia, dia tidak kembalikan. Begitu kita mau kembalikan, dia tidak mau kembalikan. Dikasih ke kita, ya nggak masalah kalau dikasih ke kita. Ya kalau memang sudah kita usaha bayar, dia tidak mau, sudah ambil saja seperti itu, tidak masalah, ambil saja, ya boleh. Ya menerima hadiah dari orang kafir hukumnya boleh. Rasulullah pernah dikasih makan oleh orang Yahudi, ya kan, boleh saja seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cuma jangan sampai membuat kita meridoi kekufuran dia, itu juga tetap nggak boleh, itu harus dibedakan, ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.